Ada 10 tips dari pejuang Galbay agar gagal bayar di puluhan pinjol pun tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya sampai hari ini dan seterusnya? Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 10 tips dari pejuang Galbay agar gagal bayar di puluhan pinjol pun akan tetap aman dan baik-baik saja. Ini semua sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh beberapa orang yang saat ini sedang berjuang untuk menggagal bayarkan pinjolnya karena merasa sudah tidak mampu bayar, sudah terjebak gali lubang tutup lubang, sudah pasrah dan tidak ada lagi uang untuk apa saja 10 tips tersebut. Mari kita akan bahas sama-sama, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang saat ini ingin gabung menjadi member channel YouTube CPMJ Tutorial, caranya sangat mudah sekali. Kalian pastikan sudah subscribe dulu channel ini dan sudah mengaktifkan notifikasi loncengnya. Lalu setelah itu kalian klik tombol gabung yang ada di sebelah kanan nama channel atau join ya. Di situ kalian bisa pilih mau gabung di Pejuang Galbay 1, Pejuang Galbay 2 atau Pejuang Galbay 3. Dan tidak lupa buat kawan-kawan yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta di luaran sana yang sudah terjadi. Orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih maksa bayar utang pinjol, masih rela mencari dana talangan, masih gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Tidak akan pernah jadi solusi, tidak akan pernah jadi penyelesaian. Endingnya kalian pasti akan gagal bayar juga dan pasti akan menyesal. Jadi sebelum semua itu terjadi, stop, berhenti. Jangan lagi maksa bayar pinjol jika kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar. Oke, ada 10 tips dari pejuang Galbay yang sudah dipraktekkan. Dan para pejuang Galbay ini sampai saat ini ada yang sudah Galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masih hidup, masih bertahan, masih bisa makan, masih bisa mencari rezeki minimal untuk makan sehari-hari, untuk makan keluarganya, dan sampai saat ini masih sehat, masih baik-baik saja walaupun mungkin di luaran sana sudah disebar-sebar, sudah meninggal dunia, sudah dikata-katain maling, dikata-katain menggelapkan uang perusahaan, lalu dikata-katain diajari oleh orang tua untuk maling. Itu semua sudah bisa dilewati. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bingung ketika maksa bayar pinjol padahal Anda sudah tidak punya uang, mulai saat ini stop. Hentikan semua itu sebelum hidup Anda hancur. Oke, 10 hal yang harus kalian lakukan. Dan ini tips langsung dari pejuang Galbay agar gagal bayar di pinjol, di puluhan pinjol, di 10 aplikasi, 20 aplikasi, 50 aplikasi, tetap aman. Oke, tips yang pertama adalah pahami bahwa pinjol itu adalah pinjaman online, dilakukan semuanya secara daring, dari mulai menginstal aplikasi, memasukkan data-data, muncul limit, melakukan pinjaman, lalu mengisi nomor rekening, lalu pencairan juga, semuanya dilakukan secara online. Jadi kalian tidak usah panik ketika mulai diancam-ancam akan didatangi DC lapangan, akan diproses jalur hukum, akan dipenjara. Itu semua tidak terjadi setelah pejuang Galbay mempraktekkan 10 hal ini. Pastikan ini pinjol. Segala sesuatu dilakukan secara online ya. Jadi jangan takut. Walaupun gencar menagih melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, abaikan semua itu. Jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, dan jangan pernah menjanjikan tanggal bayar. Oke, tips yang kedua dari pejuang Galbay adalah jangan takut Galbay ya. Ingat, kalian semua yang saat ini sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, sudah kesulitan bayar, jangan pernah takut Galbay karena yang Galbay itu tidak sendiri. Jutaan orang gagal bayar di pinjol, apalagi setelah bulan puasa kemarin. Banyak yang Galbay di pinjol, banyak yang kredit macet, banyak yang tidak mampu bayar pinjol. Jadi mulai sekarang jangan pernah takut Galbay, karena di balik Galbay itu ada hikmah yang akan membawa kalian ke dalam kehidupan yang lebih berkah dan lebih baik dan jauh dari pinjaman online.
Oke, tips yang ketiga dari pejuang galbay yang sudah dipraktekkan adalah tetap berpikir tenang, relax, jangan panik, jangan takut, jangan cemas. Itu kuncinya agar kalian ketika mendapatkan sebuah masalah yang terkait pinjol, kalian tidak akan takut lagi karena tetap berpikir tenang, tetap berpikir santai, senyumin aja semua penagihan DC pinjol yang memaksa, yang menakut-nakuti, yang menekan dan lain-lain, senyumin saja, nanti akan reda dengan sendirinya ya. Lalu tips yang keempat, kuatkan mental. Nah, ini yang harus kalian utamakan. Kuatkan mental. Bersikaplah tidak peduli, bersikaplah bodoh amat, apapun yang terjadi hadapi saja. Ikhlaskan dengan segala macam apa yang akan terjadi, bahwa kalian itu sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, dan penyelesaiannya agar kalian bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol itu adalah dengan gagal bayar. Kalau maksa bayar, hidup kalian akan hancur. Tidak bayar juga, hidup kalian akan dihancurkan. Jadi kuatkan mental apapun yang terjadi. Oke, lalu tips yang kelima yang harus kalian lakukan, dan ini dari pejuang galbay yang sudah dibuktikan, adalah jangan pernah lagi gali lubang tutup lubang ya. Jangan membayar hutang pinjol dengan membuat hutang baru. Apalagi minjol di aplikasi lain, jangan pernah. Stop gali lubang tutup lubang mulai sekarang, jangan sampai kalian lakukan lagi. Oke. Lalu tips yang keenam dari pejuang galbay adalah jangan bayar biaya perpanjangan tenor ataupun dicicil. Nah, ini masih keliru teman-teman. Kalian yang saat ini mungkin ketakutan karena diancam-ancam oleh DC pinjol, disuruh untuk bayar biaya perpanjangan masih kalian lakukan. Hal ini sangat keliru teman-teman. Membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi hutang pokok ya. Ingat, hutang kalian tetap 1 juta rupiah. Walaupun kalian misalkan membayar biaya perpanjangan tenor 300.000, 14 hari kemudian kalian bayarkan lagi perpanjangan tenor 300.000. Sementara utang kalian yang 1 juta tidak pernah berkurang ya. Jangan mau diperas oleh DC pinjol, jangan mau dijadikan ATM berjalan oleh pinjaman online, karena endingnya kalian yang hancur, si pinjol makin subur ya. Oke, tips yang ketujuh adalah jangan pedulikan lagi pinjol dan jangan pernah pedulikan lagi DC pinjol. Nah, ini harus kalian lakukan ya. Tidak peduli lagi dengan pinjol, tidak peduli lagi dengan DC pinjol. Prioritaskan apa yang mesti kalian perjuangkan. Hari ini apakah kalian sudah bisa makan? Hari ini apakah kalian sudah punya uang untuk beli beras? Itu yang harus kalian pikirkan. Hari ini apakah anak-anak kalian sudah ada ongkos untuk pergi sekolah? Jangan lagi memaksa bayar pinjol sementara hidup kalian kelaparan, keluarga kalian terbengkalai, anak kalian putus sekolah karena tidak punya ongkos. Itu jangan sampai terjadi ya. Bangkit dari keterbukaan ini, jangan mesejahterakan pinjol tapi sejahterakan hidup kalian. Oke, tips yang ke-8 yang harus kalian lakukan adalah hapus pinjol dari pikiran Anda. Ini perlu dilakukan. Hapus semua pinjol dari pikiran Anda. Jangan menunggu pemerintah menghapus pinjol karena ini akan sangat sulit sekali. Lebih baik secepatnya buat teman-teman yang sudah menyatakan tidak mampu bayar, hapus pinjol dari pikiran Anda. Fokus dengan kehidupan Anda, fokus dengan aktivitas Anda, cari duit sebanyak-banyaknya, sejahterakan hidup Anda, jangan terus-terusan mensejahterakan pinjaman online. Oke, tips selanjutnya yang ke-9 adalah jangan pernah respon penagihan dari DC pinjol. Ingat, DC pinjol akan melakukan penagihan dengan cara apapun, baik itu melalui chat WhatsApp, email, SMS, media sosial, ataupun panggilan telepon. Jangan pernah meresponnya, jangan pernah membalasnya, sekalipun jangan pernah ya, karena itu akan berefek pada kalian. Sekali saja kalian merespon penagihan DC pinjol, kalian akan dijadikan prioritas tagih dan akan terus dihancurkan mental kalian, dihancurkan pikiran kalian, dihancurkan physical goals kalian, karena setiap saat, setiap waktu membaca chat WhatsApp penagihan dari DC pinjol tersebut. Mulai sekarang stop, jangan pernah lagi merespon penagihan DC pinjol ya. Lalu tips selanjutnya dari pejuang galbay adalah hapus semua aplikasi pinjol dari handphone kalian. Sudah, setelah dihapus dari aplikasi pinjol dan tidak usah dipikirkan lagi, hapus juga dari pikiran kalian, hapus dari kehidupan kalian. Insya Allah hidup kalian akan lebih baik. Oke, lalu tips selanjutnya adalah kalian setelah melakukan ke-9 tadi, bangkit dari keterpurukan ya. Bangkit dari keterpurukan ini, berusaha move on. Jangan lagi baperan ya, ingat, jangan lagi baperan. Jangan lagi mikirin hal-hal yang negatif
yang menakut-nakuti diri kalian sendiri. Fokus dengan hal-hal yang positif, tatap masa depan yang lebih baik, bahwa dengan tanpa meminjam uang di pinjol saja kalian bisa hidup lebih baik, kalian bisa hidup lebih tenang dibandingkan dengan kalian menjadi nasabah pinjol. Hidup kalian setiap detik, setiap menit akan stres karena tingkat kesetresan orang meminjam uang di pinjol itu di atas 75% jika dibandingkan dengan meminjam uang di bank konvensional atau di pinjaman lainnya. Oke, itulah teman-teman, ada kurang lebih 10 tips ya dari pejuang Galbay yang sudah mempraktekkan bahwa ternyata gagal bayar di pinjol itu mudah. Ketika mindset kita mudah, tapi ingat, di balik kemudahan tersebut kalian harus siapkan mental karena pasti akan ada liku-liku yang harus kalian lewati dulu agar kalian bisa mencapai gagal bayar aman dan baik-baik saja. Walaupun sudah disebarkan sudah meninggal dunia, walaupun sudah disebarkan sebagai orang yang buronan hutang, foto-foto kita dituliskan buronan hutang, dikasih tulisan begal, tetap jika kita kuat mental, semua itu akan berlalu dengan sendirinya dan si DC pinjol akan bosen untuk menagih Anda. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang bingung, sedang panik karena terus-terusan setiap hari dimaki-maki oleh DC pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini sangat-sangat berat menghadapi kehidupan ini, sangat berat menghadapi semua permasalahan pinjol ini, masih ada tempat kembali untuk kalian semuanya, yaitu segera kembalikan permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki ibadah kalian, dekatkan diri sama Allah, hijrah, jauhi pinjaman online mulai sekarang dan jangan coba-coba lagi mendekatkan diri pada pinjaman online jika kalian tidak ingin hidup kalian hancur. Insya Allah segala masalah kalian bisa diselesaikan dengan jalan Allah asal kalian betul-betul ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.